Di pertemuan kali ini, saya Puglol akan menanggapi pertanyaan dari saudara kita, dari subscriber yang ada, menanyakan tentang masalah mandau yang berkelas dengan mandau yang tidak berkelas. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Tetapi pada sesi ini terus terang saya tidak menanggapi masalah mandau yang tidak berkelas, karena ini kemungkinan bisa menimbulkan polemik, bisa juga menimbulkan sesuatu hal yang kurang baik di antara kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan yang baru belajar tentang masalah mandau. Empu juga tidak enak. Tetapi pada penjelasan kali ini saya Puglol lebih mengutamakan tentang mandau yang berkelas, yang elegan, hal-hal yang diperhatikan apa saja menjadi ketentuan sehingga mandau ini bisa dianggap berkelas dan mempunyai nilai pemaharan yang lumayan seperti itu. Sebelum itu Empu juga menanggapi ada saudara kita yang bertanya kemarin, Empu, saya kepingin memiliki mandau Empu, tetapi saya takut dengan mandau. Gimana ini Empu? Itu pertanyaannya. Jadi kalau saudaraku kepingin memiliki mandau tetapi takut dengan mandau, saran saya jangan beli mandau ya, lebih baik beli untuk kebutuhan lain saja, itu lebih bagus. Jangan memaksakan kalau hati kita ada dua. Nah, itu ada rasa kepingin, ada rasa takut, segala hal macam, apalagi dihubungkan dengan masalah mistis-mistisan. Nah, jadi saran nyampu lebih baik nggak usah, itu carilah kebutuhan lainnya seperti itu saran nyampu. Jadi untuk mandau yang berkelas sebenarnya itu banyak hal yang kita lihat, tetapi Empu di sini mengambil satu contoh mandau jadi dengan mandau kerjanya milik Empu sendiri yang belum jadi, yang nantinya akan dipakai Empu kerja, karena mandau-mandau kerja Empu beberapa kali dimaharkan oleh saudara kita, jadi belum ada mandau kerja paksa dibuat baru untuk ke kebun, merintis lahan dan lain-lainnya. Ciri mandau yang bagus salah satunya seperti ini kita melihat mandau secara keseluruhan. Mandau satu mandau itu kalau seperti ini, mandau itu ininya tidak mungkin keluar matanya, bilahnya. Biasanya kalau mandau yang tidak berkelas antara gagang dan sarung begitu diginikan, ini akan keluar seperti ini, mata bilahnya akan kelihatan di sini muncul, ininya jatuh. Kalau ini tetap lurus, padahal ini seharusnya dia jatuh ke bawah, tapi ini enggak, tuh enggak, maksudnya tidak jatuh seperti ini. Nah, ini juga seperti ini mandau, ini tidak jatuh, tuh tidak jatuh seperti ini, dia tetap lurus. Nah, itu salah satu ciri mandau yang bagus yang pertama. Yang kedua, mandau itu antara ini dengan ini selaras seperti ini kan selaras. Nah, ini dia ini tidak seumpamanya ini bengkok ke atas pegangannya atau ini bengkok ke bawah. Nah, itu ini selaras. Itu yang kedua. Terus mandau dilihat juga dari kayu sarung yang dipakai, kayu apa. Tuh, mandau yang elegan, yang berkualitas, kayu gerunggak, kayu benggeris, kayu ulin, kayu mersipa. Nah, itu diantara kayu-kayu yang dianggap sarung mandau berkelas. Itu. Kemudian tali blawit ininya yang menjadi nilai ini dilihat, karena masing-masing tali blawit itu tidaklah sama. Kita ambil contoh, kita lihat seperti ini untuk tali blawit sendiri. Di sini ada ini tali blawit yang ini untuk pengikat di pinggang, ini namanya tali blawit pada mandau. Ini dengan yang ini beda kelas. Kita buka dulu biar mudah dilihat. Kita ambil contoh satu.
ini dengan ini beda kelas nih. Nah, perhatikan, sekilas nampak sama tetapi berbeda. Ini, yang ini lebih mahal tali belawitnya dibanding tali yang ini, seperti itu. Begitu juga pada gagang mandau, meski sama-sama seumpamanya mandau hulu tungur, dilihat sulatan ininya juga. Nah ini, makanya itu kemarin ada bilang, empu mandau hulu tungur ada yang 3 juta empu, tetapi ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, bahkan 7 juta, bahkan lebih. Seperti itu. Gimana empu? Tentunya ini mempunyai perbedaan dan keistimewaan. Itu menjadikan mandau ini bernilai berkelas di kelasnya. Itu. Seperti ini. Kita ambil contoh mana ini? Kita ambil contoh sulatan. Nah, ini sulatannya polos seperti ini. Ini sulat 3. Nah, kemudian sulatan ini dengan sulatannya seperti ini salah satu sulatan yang berkelas. Itu. Jadi dilihat dari sulatannya juga. Kemudian sama-sama gagang mandau. Gagang mandau penekanan daripada pembuatan hulu tunggur juga menjadi nilai. Elegannya ini gagang mandau hulu tunggur ini kan polos. Itu makanya itu di polos itu bagaimana gagang hulu tunggur ini kelihatan elegan dan gagah, itu juga menjadi nilai. Setelah itu kita melihat bilahnya. Nah, bilahnya kita melihat seperti ini, bilahnya ini rapi batang padinya. Kemudian di sini juga rapi antara yang asah, yang terkena asah dan tidak terkena asah, di tengah tidak terkena asahan. Ini rapi. Semakin dia rapi, semakin berkelaslah bila mandau tersebut secara keseluruhan, termasuk dengan yang Empu ceritakan tadi. Nah, bilah menentukan. Bilahnya itu kalau dia kencang bagai dicetak pabrik, tiada celah sedikit pun ada miring, ada rusak, ada seumpamanya bekas sompel, atau ada pilas sedikit matanya menari-nari. Itu juga menjadi penentu daripada kelas untuk mandau yang berkualitas. Seperti itu. Kemudian anak pisaunya juga dilihat, terus ininya juga, kerapian ininya juga dilihat, terus sopak ininya juga ini dilihat. Itu apakah dia pakai malau, apakah dia pakai slop tanduk kemudian pakai malau di dalamnya, juga lain. Makanya itu berapa kali Empu menjelaskan bahwa mandau itu tidaklah sama. Ya, kadang-kadang kan saudara kita bertanya, berapa mahar mandau Empu? Ya kalau mahar mandau itu terus terang dari harga 150.000 sampai nilai yang puluhan juta. Sumpamanya ada saudara kita yang kemarin mengatakan, Empu saya beli mandau 500.000 Empu, tetapi Empu kok memaharkan mandau nilainya sampai 4 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta, 15 juta, bahkan 20 juta Empu, kok mahal betul Empu. Nah seperti itu. Makanya itu berapa kali Empu menyarankan kalau sumpamanya mandau mahal buatan dari Empu, jangan dibeli, ya belilah yang lain. Kenapa? Karena ada pilihan seperti tadi. Karena merasa punya Empu mahal, kan ada yang harga 250.000, ada yang 500.000, itu juga banyak dan bagus-bagus mandaunya. Terus terang untuk saya Empu Glol, saya tidak pernah menjelekkan karya orang lain, semuanya bagus. Nah itu kenapa punya Empu mahal? Saya susah untuk menjelaskannya. Seperti itu. Intinya kalau seumpamanya suka dengan buatan saya Empu Glol, silahkan. Nah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena punya Empu mungkin mahal-mahal seperti itu. Dan Empu juga tidak pernah mengatakan buatan dari Empu yang terbaik, enggak. Tetapi saya Empu Glol berusaha mempertahankan pakem daripada tempilan atau mandau kerja. Seperti itu. Silakan pilihan kepada saudaraku, dan saya Empu Glol selalu
mengatakan kepada saudara kita beberapa kali, janganlah memaharkan mandau buatan Empu, apalagi kalau seumpamanya kita dengan dana pas-pasan, jangan, carilah yang lebih murah. Tuh. Yang penting mandau juga, sama saja mandau. Kan kemarin ada saudara kita bertanya, sama aja mandau Empu. Ya benar, saya juga sependapat, sama aja mandau, mending cari yang murah sesuai dengan kemampuan kita. Janganlah kita memaksakan kemampuan kita yang ada, kepingin yang mahal, otomatis yang murah kan ada. Nah, ada juga saudara kita yang bingung, saya bingung Empu masih dengan mandau ini, gimana sih membedakannya mandau yang berkelas dan berkualitas itu seperti apa? Empu sudah menjelaskan, tapi saya tetap bingung untuk mencari perbandingannya ke hal lainnya. Bayangannya seperti apa Empu pembandingnya? Seperti ini buat saudaraku. Sekarang kita ambil contoh kayak baju seperti Empu pakai ini. Tentunya kalau baju yang seperti ini yang dibeli di mall, ya, mall, dengan di distro atau dengan yang baju pasar malam sama-sama tipe seperti ini, tentu yang di mall atau di distro lebih mahal daripada di pasar malam. Kenapa? Apa sebabnya? Apa karena sewa tokonya mahal? Enggak, karena yang di distro atau di mall itu tentunya kainnya mempunyai kualitas yang lebih di atas daripada yang di pasar malam seperti itu. Tetapi kita tetap mempunyai pilihan. Kalau memang seumpamanya pendanaan kita yang cukupnya seadanya, yang pasar malam juga bagus. Nah, itu yang penting kita memakainya awet, dan itu juga artinya bahkan bisa tahan sebulan 2 bulan juga bahkan lebih. Nah, seperti itu. Memang kalau berbicara daripada kualitas, tentunya bahan kain atau tenunan daripada kain tersebut dengan yang berkualitas memang berbeda, harus kita akui, dan itu fakta di kehidupan kita yang nyata seperti itu. Begitu juga mandau. Nah, itu kemarin ada juga saudara kita yang mengatakan, Empu, kalau seumpamanya untuk mandau ini bolehkah kami bertanya tentang mandau kami yang ada? Dan saya mengatakan bahwa untuk menanyakan mandau saudaraku yang ada, tentunya mohon maaf sekali, saya tidak boleh memberikan pendapat. Ya. Kan kemarin berapa kali ada yang bertanya, Empu, mandau saya ini gimana menurut Empu? Apa ini bagus apa enggak? Ya tentunya tetap bagaimanapun Empu harus mengatakan bagus. Karena kalau sampai Empu mengatakan semuanya tidak bagus atau mengatakan, apalagi mengatakan jelek, nah itu bisa jadi masalah. Ya, itulah yang Empu jaga. Jadi ketika saudaraku sudah membeli mandau, simpanlah, tak perlu bertanya-tanya dengan siapapun. Kenapa? Karena kita sudah membuat suatu pilihan itu yang kita sukai sesuai dana kita yang ada. Kalau seumpamanya yang harga 500.000, ya kan, mau dibandingkan dengan nilai seumpamanya mandau 5 juta, 10 juta, tentu saja mohon maaf itu berbeda. Itu bukan berbicara masalah mahalnya, tetapi nilai estetika daripada mandau itu tetap ada pembedanya. Dan kita yang membuatnya juga, seumpamanya kalau seumpamanya mandau yang 5 juta kita jual di 500.000, waduh ya, kita si pembuatnya akan tekor. Nah itu, dan kita peseni pembuat mandau ini nggak dapat apa-apa. Itu tentunya sebagai seorang peseni, di samping kita membuat karya seperti mandau dan lainnya, tentunya kita bisa hidup dengan karya yang kita buat untuk di zaman sekarang ini seperti itu. Jadi inilah untuk masalah mandau. Sebenarnya mandau itu kalau merasa mahal, ada yang murah, karena mandau ini banyak macam ya. Konten kreator tentang masalah mandau juga banyak. Kita juga bisa melakukan pilihan survei terhadap konten yang ada.
banyak yang terjangkau. Dan buatan daripada saudara kita yang lain juga bagus-bagus, top-top. Nah itu tinggal kita cocoknya yang mana, seperti itu. Dan Empu juga menyarankan beberapa kali, kenapa? Sebab sebenarnya konten Empu masalah Mandau itu kebanyakan edukasi tentang masalah Mandau, terutama Mandau Dayak Benua. Harus diingat, Mandau Dayak Benua. Dan Empu juga tidak berharap atau memaksakan saudaraku harus membeli mandaunya Empu, enggak. Walaupun semuanya ada mandau-mandau yang Empu katakan maharkan, tawarkan, siapa tahu saudara kita berminat silakan. Kalau semua enggak, jangan. Itu carilah yang lain yang terjangkau, dan banyak mandau yang bagus-bagus juga buatan saudara kita yang lainnya, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Empu sampaikan pada sesi ini untuk penjelasan, sedikit penjelasan masalah mandau yang elegan, yang berkelas, seperti itu. Sedikit penjelasan, sebenarnya penjelasan yang ada banyak sudah Empu sampaikan terdahulu berapa kali, dan ini penjelasan yang Empu anggap penjelasan perulangan, penjelasan yang diulang kembali. Padahal penjelasan yang dulu di konten ini sudah hampir 900-an. Lebih 900-an, terus terang banyak. Apa saja sudah dijelaskan mengenai adat, budaya, tradisi, segala macam, denda, segala macam, bahkan lain-lainnya juga sebenarnya ada. Tetapi karena ada pertanyaan dari saudara kita, maka ini Empu sampaikan kembali sedikit hal masalah mandau yang berkelas, walau seumpamanya tidak Empu ceritakan secara keseluruhan. Empu pikir sudah ada konten sebelumnya, silahkan cari dan scroll seperti itu. Oke, mungkin hanya itu ada yang dapat Empu sampaikan pada sesi ini buat semua saudaraku. Dan bagi saudaraku yang ada melakukan pemesanan mandau kemarin, Empu tetap selalu berharap bersabar, karena ini Empu sudah mulai mengerjakan beberapa hari ini, bahkan kemarin sudah ada beberapa yang dikirim. Ini mungkin dalam beberapa hari lagi ada lagi yang dikirim ke saudara kita, seperti itu. Tetap Empu harapkan untuk bertanya di WhatsApp ketika seumpamanya pesanannya terasa terlalu lama betul, siapa tahu Empu lupa, silakan WhatsApp Empu, nggak apa-apa. Dan itu harus, karena ini adalah hak daripada saudaraku untuk menanyakannya. Kenapa demikian? Karena sebagai konten kreator, sebagai seorang YouTuber, Empu juga menjaga. Di samping masalah mandau, tali silaturahmi antara kita semua, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.